Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mind map yang berjudul Perspektif Teoritis dalam Psikologi Kepribadian. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu memahami berbagai perspektif psikologi kepribadian melalui mind map visual, sehingga penonton lebih mudah mengenali konsep inti, tokoh, serta perbedaan dan hubungan antar teori untuk mendukung pembelajaran dan review secara terstruktur. Perkenalkan, saya Edeluis Novelia Ningrat. Perkenalkan, saya Divalni Diakara. Perkenalkan, nama saya Evan Niko Wijaya. Perkenalkan, nama saya Danisa Faiza Maharani. Berikut ini adalah mind map theoretical perspective in personality psychology yang ada 5 cabang, yaitu psikodinamik, humanistic existential, dispositional, biologis evolusioner, dan pembelajaran kognitif sosial. Yang pertama ada perspektif psikodinamik yang diantaranya ada 6 tokoh. Nah, psikodinamik ini menekankan bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh ketidaksadaran, yaitu bagian dari pikiran yang tidak disadari, namun sangat mempengaruhi tindakan kita. Konflik-konflik yang terjadi di masa kecil kita itu terutama yang berhubungan dengan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi atau pengalaman traumatis itu akan tertanam dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Nah, pengalaman masa kecil ini sering menjadi akar dari permasalahan psikologis yang muncul di kemudian hari. Konsep penting ini dikembangkan oleh tokoh utama seperti Sigmund Freud yang memperkenalkan ide ketidaksadaran dan konflik antara id, ego, dan superego. Carl Jung menambahkan konsep ketidaksadaran kolektif dan simbol archetype. Alfred Adler menyoroti perasaan inferioritas yang muncul dari pengalaman masa kecil dan membentuk gaya hidup. Erik Erikson mengembangkan tahap psikososial yang memperhatikan perkembangan sepanjang hidup. Erich Fromm menekankan pentingnya kebebasan dan dilema eksistensial dan dalam konteks sosial, sementara Karen Horney memberikan perspektif penting tentang neurosis dan kritik pada teori Freud, terutama mengenai pengaruh budaya dan gender. Dalam memahami ketidaksadaran dan konflik masa kecil, psikodinamik membuka jalan bagi pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan membantu proses terapi untuk menyelesaikan konflik tersebut agar individu itu bisa berkembang lebih sehat secara psikologis. Selanjutnya kita masuk ke bagian psikologi humanis eksistensialis dengan konsep kunci manusia menjadi makna hidup, memiliki kebebasan memilih, serta respon terhadap isu eksistensialisme. Tokoh pertama adalah Abraham Maslow dengan teorinya hierarki kebutuhan dan aktualisasi diri. Dua jenis kebutuhan menurutnya adalah needs atau deficiency needs, mencakup fisiologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan. Yang kedua ada B needs atau being needs, yakni kebutuhan untuk aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik diri yang dapat dikaitkan dengan mencari makna. Dua, Carl Rogers dengan teori terapi berpusat pada pribadi, dengan asumsi dasar salah satunya adalah kecenderungan aktualisasi. Istilah self-concept yakni siapa diri kita sebenarnya, dan ideal self, siapa diri kita yang kita inginkan. Semakin besar jarak antara keduanya, semakin cemas seseorang. Psikoterapi Rogers memiliki 3 ciri khas, yakni kongruensi, empati, dan penerimaan tidak bersyarat, dan menghasilkan manusia masa depan yang hampir sama dengan self-actualizing people dalam teori Maslow. Yang ketiga ada Rollo May dengan psikologi eksistensialis. Rollo May adalah jembatan antara humanistik yang optimis dan eksistensialis yang realistis. Ia lebih gelap dibanding Rogers dan Maslow karena berani membahas isu kematian dan penderitaan. Konsep seperti berada di dunia di mana eksistensi kita terjadi dalam 3 mode sekaligus, yakni lingkungan fisik, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan diri sendiri. Selain itu, May juga menjelaskan topik-topik eksistensial seperti kecemasan, kebebasan dan takdir, rasa bersalah, intensionalitas, kepedulian, cinta, dan keinginan. Saya akan menjelaskan terkait perspektif disposisional dan perspektif biologis evolusioner. Perspektif disposisional menekankan bahwa inti kepribadian manusia adalah sifat-sifat atau traits yang stabil dan konsisten yang dibawa oleh individu sejak lahir. Perilaku seseorang diyakini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan internal ini yang menjadikan perilaku dapat diprediksi di berbagai situasi. Sifat-sifat ini merupakan disposisi bawaan yang berfungsi sebagai unit dasar dari kepribadian. Konsep penting ini dikembangkan oleh tokoh utama seperti Gordon Allport yang menekankan keunikan individu dan membagi sifat menjadi kardinal, sentral, dan sekunder. Raymond Cattell menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi 16 faktor kepribadian. Namun, yang paling dominan saat ini adalah model 5 besar
besar atau The Big Five yang dipopulerkan oleh McRae dan Costa. Model ini mengorganisir sifat di sekitar 5 dimensi: keterbukaan, kehati-hatian, ekstraversi, kesepakatan, dan erotisme atau ocean. Dengan memahami sifat dan tingkat konsistennya, perspektif disposisional membuka jalan bagi pengukuran kepribadian yang akurat melalui kuesioner dan membantu memprediksi bagaimana individu akan bertindak dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya yaitu perspektif biologis evolusioner, menekankan bahwa kepribadian memiliki dasar biologis yang diwariskan atau genetik dan merupakan produk dari evolusi perilaku. Sifat-sifat kepribadian diyakini bertahan karena ia memberikan keunggulan adaptif tertentu yang meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan reproduksi nenek moyang kita. Konsep penting ini didukung oleh penelitian genetika perilaku di mana studi kembar dan adopsi menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi signifikan terhadap variasi kepribadian. Selain itu, fokus diletakkan pada peran otak dan neurokimia, seperti bagaimana tingkat neurotransmitter memengaruhi sifat seperti ekstraversi. Tokoh utama yang mengembangkan ide ini adalah Hans Eyck, yang menghubungkan dimensi kepribadian dengan fungsi sistem saraf pusat. Dengan memahami akar genetik dan proses evolusioner, perspektif ini membuka jalan bagi pemahaman tentang mengapa pola perilaku tertentu bersifat universal dan bagaimana lingkungan berinteraksi dengan kode genetik kita untuk membentuk kepribadian yang unik. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran kognitif sosial, yaitu di perspektif ini ada dua tokoh, ada B.F. Skinner dan juga Albert Bandura. Pada perspektif ini menggabungkan dua konsep pembelajaran dari pengalaman langsung dan pengamatan terhadap model di lingkungan sosial. Asumsi utamanya, individu mempelajari perilaku baru melalui proses interaksi sosial dan internal, bukan hanya dari respon terhadap stimulus. Konsep kuncinya ada pembelajaran terjadi dengan memproses informasi dari pengalaman sendiri dan observasi perilaku model. Lalu ada modeling, individu belajar mengamati, meniru, dan memproses konsekuensi yang dialami oleh model baik reward maupun punishment. Lalu ada reinforcement, yaitu penguatan dan hukuman berperan penting baik secara langsung maupun dari konsekuensi yang dialami oleh orang lain. Tokoh-tokoh utamanya ada B.F. Skinner yang menekankan pentingnya reinforcement dalam membentuk perilaku melalui operant conditioning dan shaping. Lalu juga ada eksperimennya yaitu B.F. Skinner Box. Lalu ada Albert Bandura yang merumuskan pentingnya proses kognitif observasi, modeling, dan self-efficacy dalam pembelajaran sosial melalui eksperimen yang terkenal seperti eksperimen Bogodol. Hubungan antara perspektif psikologi. Yang pertama, psikodinamik, menekankan peran pikiran bawah sadar dan trauma di masa lalu. Kemudian muncul aliran humanis eksistensial, hadir sebagai penyeimbang yang melihat ke arah masa depan, menekankan kehendak bebas dan pencarian makna hidup yang melawan konflik masa lalu. Ketiga, disposisional, menganggap perilaku berasal dari karakter stabil dan melekat. Terjadi karena interaksi antara konflik, potensi, dan pengalaman membentuk karakter stabil dan melekat yang cenderung konsisten dari waktu ke waktu. Pembelajaran kognitif sosial menyatakan bahwa perilaku tidak statis, dengan menekankan bahwa perilaku bisa diubah tergantung situasi, cara berpikir, dan proses belajar dari lingkungan. Terakhir, biologis evolusioner menyatakan seluruh proses psikologis di atas, konflik, potensi, karakter belajar memiliki dasar fisik yang solid di otak dan genetika, di mana semuanya berfungsi sebagai mekanisme adaptif untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kepribadian manusia dipandang dari berbagai sudut oleh para ahli psikologi. Perspektif psikodinamik seperti yang dikemukakan oleh Freud menyatakan bahwa perilaku individu dibentuk oleh dinamika antara aspek sadar dan tidak sadar serta pengalaman masa kecil. Lalu ada perspektif humanistik eksistensial yang dipelopori oleh Maslow dan Roger menyoroti kebebasan memilih, potensi pertumbuhan, serta pencarian makna hidup yang unik bagi setiap individu. Lalu ada pendekatan disposisional memandang kepribadian sebagai kumpulan trait yang stabil dan konsisten. Misalnya pada model B5 oleh McRae and Costa. Lalu ada perspektif biologi evolusioner menegaskan bahwa genetik dan adaptasi evolusi berperan penting dalam pola-pola kepribadian yang diwariskan. Sementara itu, teori pembelajaran kognitif seperti Skinner dan Bandura menekankan proses belajar melalui penguatan, observasi, modeling, kepribadian dibangun dalam interaksi aktif antara individu dan lingkungan.